Ranu Renggulo yang berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut ini berada di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Danau yang memiliki luas 0,75 hektar yang dikelilingi pepohonan hijau dengan suasana yang sejuk dan lokasi yang mudah dijangkau membuat wisata yang dibuka pada bulan Maret 2023 lalu tidak pernah sepi oleh pengunjung. Keindahan kabutnya di pagi hari bikin para pendaki teringat akan kecantikan Danau Ranu Kumbolo yang disebut sebagai surganya Gunung Semeru, danau yang berada di lereng Gunung Semeru. Namun sayangnya sejak Juli tahun 2021 lalu, pendakian ke Gunung Semeru harus ditutup oleh pihak TNTBS karena aktivitas abu vulkanik yang masih menunjukkan status waspada. Namun Ranu Renggulo ini bisa dibilang sebagai obat pelepas rindunya si Ranu Kumbolo, dan itulah sebagai alasanku kenapa aku harus mengunjungi tempat ini. Pagi ini sekitar jam 7 pagi, aku dan kawan-kawanku sudah janjian untuk menjemputku di seberang jalan besar. Pas aku lagi seru-serunya packing, tiba-tiba chatkur masuk ngabarin kalau mereka lagi on the way dan bentar lagi mau sampai. Aku pun buru-buru sekarang nyelesain packinganku, takutnya mereka nungguin aku kelamaan. Udah jam 7 dan sekarang kita akan berangkat karena yang lainnya juga udah pada berangkat. Jadi nanti kita akan janjian di sana ya, di titik poin sana. Ya kayaknya nggak bakalan terlambat sih. Jadi udah kita gas aja yuk. Setelah jalan hampir 20 menit dari desa ke jalan kota besar, aku pun buru-buru buat parkirin sepeda motor. Kukira mereka udah pada nyampe duluan, tapi ternyata mereka belum pada nyampe. Tapi nggak lama dari itu, sekitar 10 menit aku nungguin, tiba-tiba di ujung jalan ada suara klakson. Suara klakson itu yang nyapa dari kejauhan. Sejujurnya aku takut salah orang karena mereka nggak langsung berhenti di ujung jalan. Tapi aku langsung buru-buru aja buat nyamperin mereka. Dan benar dugaanku, ternyata mereka lagi nungguin aku di ujung jalan dekat parkiran rumah makan. Mungkin karena lokasi sebelumnya kurang luas, jadi mereka minta aku buat lari-larian dikit. Hihihi. By the way, aku berangkat bareng 6 orang, bareng Saseh, Mbak Leli atau yang akrab disebut dengan Mbak Is, Burhan, Banun, Mei, dan Mail. Dan di antara ke-6 orang ini yang ku kenal cuma Burhan. Dia kawan pendakianku yang ku kenal beberapa tahun lalu. Kita sering ketemu dalam kegiatan campground bersama. Dan terakhir pendakianku bareng dia ke Gunung Arjuna Welirang setelah lebaran tahun 2022 lalu. Nah, kebetulan karena dia tahu aku masih sering aktif naik gunung, dia ngejakin aku buat gabung tripnya. Karena kebetulan juga dari dulu aku udah pengen banget ke Ranu Renggulo. Jadi sekalian aja lah aku ikut gabung trip mereka. Perjalanan dari kota Lamongan menuju Desa Ranupane, Kabupaten Lumajang ini cuman ngabisin waktu sekitar 4 jam setengah aja, karena rencananya kita lewat jalan tol biar cepet lah ya. Hihihi. Ngomong-ngomong soal perjalanan ke Ranupane nih, ada kejadian unik waktu perjalanan aku ke Gunung Semeru tahun 2015 lalu. Waktu itu aku naik lewat jalur Ranupane, dimana masih satu kawasan dengan Ranu Renggulo. Waktu itu aku masih kelas 3 SMK, tepat 1 minggu sebelum kelulusan. Aku dan ketiga kawanku mau ngerayain kelulusan di Gunung Semeru. Ya selayaknya anak muda saat itu, kami berangkat hanya dengan modal nekat, dengan modal nabung selama 1 bulan. Kami berhasil ngumpulin uang 300.000 untuk 6 hari perjalanan ke Gunung Semeru. Waktu itu kita hanya bisa modal naik angkutan umum, mulai start jalan dari Lamongan naik bus, lanjut naik angkutan umum, dan sampai di Pasar Tumpang sekitar jam 3 subuh. Kita pun sampai numpang nyamper tidur di Pasar Tumpang karena kita mesti nunggu jeep yang datangnya masih jam 7 pagi buat nganterin kita ke Desa Ranupane, tempat pendaftaran ke Gunung Semeru. Sebelum lanjut jalan, aku mau beli bahan makanan yang kurang dulu di supermarket. By the way, sebelumnya semua bahan makanan udah disiapin dulu ya dari rumah. Jadi ini aku tinggal beri beberapa bahan aja yang kurang.
Sekitar pukul setengah 11 kita udah sampai nih di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo. Nah, nggak jauh nih dari sini kita bakalan memasuki kawasan pintu gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Artinya sang driver harus benar-benar konsentrasi akan jalurnya. Jalur yang ekstrim, menanjak, dan sempit bikin jalur di kawasan ini banyak sekali mengalami laka lalu lintas. Tapi selain jalurnya yang ekstrim, view perbukitan Teletabi sangat terlihat indah sekali dari atas sini. Dan kalau diingat perjalananku tahun 2015 lalu, terlihat di bawah lembah perbukitan sana ada truk-truk besar yang sedang lalu lalang. Sebetulnya aku tak percaya masih ada kehidupan di bawah sana. Namun kalau dilihat dari atas sini, semuanya terlihat sangat kecil. Itulah kenapa kita semua terlihat seperti debu jika dibandingkan dengan luasnya alam raya ini. Dan pertama kali aku kesini, aku benar-benar dibuat jatuh cinta akan keindahan alam Indonesia. Itu alasanku kenapa sampai sekarang aku tidak pernah berhenti untuk mendaki. Karena setelah mendaki, aku bisa melihat suatu perspektif berbeda dari kacamataku dalam menghadapi suatu persoalan rumit di kota. By the way, pendakianku tahun 2015 pernah ngalamin kegagalan. Kita semua gagal summit dan harus menghentikan langkah di batas vegetasi Gunung Semeru. Aku terkena hipotermia, kawan perempuanku terkena vertigo, kawanku dari Surabaya yang ketemu di jalur pendakian terserang diare. Akhirnya kita semua mutusin buat turun dan gak lanjut pendakian. Karena trek yang akan kita lalui semakin sulit, sangat berbahaya jika harus dilanjutkan. Namun di tahun 2017 aku tak menyerah. Aku kembali dengan persiapan yang matang dan aku bersyukur di tahun 2017 aku dikasih kesempatan dan berhasil menyelesaikan misiku di Gunung Semeru. Setelah jalan hampir 1 jam, akhirnya kita nyampe juga di rest area Danau Ranupane. Sebelumnya aku benar-benar dibuat bingung sama kawasan ini, karena sebelumnya sejak terakhir tahun 2017 silam aku kesini, bangunan ini belum berdiri, dan ternyata bangunan ini baru dibangun sekitar tahun 2022 lalu. Pantas saja bangunan di sini masih terlihat bagus dan rapi. Terlihat ada banyak gazebo yang berjajar rapi di pinggir danau, dan ada banyak stand UMKM yang menjual makanan siap saji, aneka minuman, dan sayur-sayuran yang diambil dari ladang warga sendiri. Ada tradisi menarik yang ada di desa Ranupane ini, di mana ibu-ibu selalu memakai kain jarik yang diikat di bahu mereka. Selain bertujuan sebagai aksesoris dan menghindari dari hembusan angin, ternyata ada makna tersendiri di balik simpul ikat yang mereka pakai, di mana hal itu menunjukkan status perkawinan mereka. Wah, menarik juga ya. Ternyata di desa ini tak hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun warga di desa ini masih sangat menjunjung tinggi dalam menjalankan tradisi serta budaya nenek moyang mereka di era gempuran budaya asing saat ini. Udah jam setengah 12, ini udah nyampe di Ranupane. Jadi kita nanti istirahat dulu bentar buat makan siang. Jadi kali ini aku pesennya bakso sama susu jahe panas. Tempatnya di sini enak banget ya, adem gitu loh, terus ada gazebo-gazebo gitu. Kalau dulu sih aku kesini tuh kayaknya berangkat pagi gitu, terus nyampe sini tuh sekitar malam habis maghrib gitulah. Coba juga ya, sekarang tuh kayak lewat tol gitu cepet. Dulu kan naik sepeda motor, terus juga pernah kesini tuh naik bus gitu, ya transportasi umum. Kayak di sini tuh udah banyak perubahan ya. Udah berapa tahun ya, hampir tahun 2015 kesini jadi hampir 8 tahun. Terakhir tahun 2017, jadi ya hampir 6 tahunan ya. Dan kembali lagi tahun 2023. Karena udah masuk jam 12 siang, aku nyempetin buat makan siang dulu. Di sini ada banyak makanan olahan siap saji, mulai dari rawon, soto, mie, dan bakso. Tapi kali ini aku lagi pengen makan bakso. Cocoklah dengan suasana yang sedikit panas namun berhawa dingin. Dan uniknya lagi, sambal di sini agak beda dari sambal yang biasa aku konsumsi. Terasa lebih sedap dan nikmat karena sambal di sini dibuat dengan terong Belandanya. Terong Belanda ini yang menjadi andalan hasil perkebunan warga di desa Ranupane. Rest area Ranupane ini bukan hanya sekedar rest area biasa, karena dari sinilah masyarakat asli suku Tengger dapat mengenalkan budayanya ke masyarakat lebih luas.
By the way, suku Tengger ini merupakan suku asli yang mendiami kawasan dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Dan masyarakat suku Tengger ini memiliki hubungan yang erat dengan Ranupane. Dan salah satu budaya yang ingin mereka perkenalkan ya lewat bangunan unik ini, di mana bangunan stand ini didesain mirip dengan bangunan rumah adat warga suku Tengger dengan atap yang berdiri dari 3 tingkat yang berlapis. Dan tiap bagian atap memiliki nama yang berbeda. Deling untuk atap bagian bawah, besar untuk atap bagian tengah, dan sintren untuk atap bagian paling atas. Dan bisa dibilang stand yang mengadopsi dari bangunan rumah adat suku Tengger ini memiliki bangunan yang cukup estetik, minimalis, namun tetap terasa aksen tradisionalnya. Kita mau jalan-jalan di area sekitaran sini, dan di sini aku kayak melihat bangunan yang cukup unik sekali. Ya kayaknya ini kayak baru mau dibuka ya. Sini kan harusnya ada tulisan, cuman di sini tuh kayak nggak ada gitu. Ya bangunan warna coklat ini tuh bikin aku penasaran banget untuk bisa lihat ke dalamnya. Jadi ternyata di sini tuh ada galeri potret Tengger. Kayak ada museum di dalam juga, itu kayak ada banyak foto-foto orang terdahulu. Kayaknya ini belum dibuka juga sih, jadi kayak masih proses pembangunan gitu. Cukup menarik sih. Jadi selain di sini tuh tempat camp juga dibuatkan sebuah museum untuk bisa mengenang sejarah dan kultur dan budaya di Tengger Semeru ini. Di mana tempat ini sebagai bentuk visualisasi dari peradaban tua Tengger yang masih lestari sampai hari ini, termasuk siklus kehidupan masyarakatnya, ritual adatnya, dan tradisinya. Dan yang paling hebatnya lagi, suku Tengger sampai saat ini tetap mempertahankan peradabannya, meski saat ini lebih terbuka dan dapat bekerja sama untuk masa depan yang jauh lebih baik. Wow, sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kita bangga masih ada suku yang tetap melestarikan kultur budayanya. Cuman aku kayak nggak berani masuk gitu loh, soalnya kan nggak ada izin dulu kan di sini. Nah, habis ini tuh, ya di sebelah kiri ini tuh kayak ada bangunan kayak mirip Bali-Bali gitu loh. Coba deh kita cek ke sana yuk. Dan tak jauh dari sini, fokus perhatianku pun mulai berganti, di mana mayoritas masyarakat suku Tengger menganut agama Hindu, dan agama Hindu yang dianut oleh masyarakat Tengger disebut agama Hindu Jawa Tengger. Agama ini merupakan perpaduan antara agama Hindu dengan kepercayaan lokal masyarakat Tengger. Dan masyarakat Tengger memiliki banyak sekali upacara keagamaan yang diselenggarakan sebanyak tahun. Salah satu upacara keagamaan yang paling penting adalah upacara Yatnya Kasada, di mana upacara ini diadakan setiap tahun pada bulan Kasada yang bertepatan dengan bulan purnama di bulan Juli atau bulan Agustus. Dalam upacara Yatnya Kasada ini, masyarakat Tengger akan melemparkan sesajen berupa makanan, hewan, dan uang ke kawah Gunung Bromo. Sesajen ini dipercaya sebagai bentuk permohonan keselamatan dan kemakmuran. Nah, entahlah, di sini tuh kayak ada kopi, terus ada pisang, terus ada ini kayak kacang gitu lah. Terus ini juga ada pai susu. Nah, coba kita buat naik ke atas ini. Itu kayak ada gerbang tapi ditutup gitu loh. Tapi nanti kita akan melihat, coba untuk ngecek ke dalam sana. Ya, kayak bangunannya unik juga ya di sini. Selain ada sejarahnya juga, terus di sini juga kayak ada kayak semacam nuansa Bali-Bali gitu lah. Kita cek ke sana yuk. Ngomong-ngomong soal suku Tengger, siapa nih di antara kalian yang baru tahu kalau di rest area ini tuh ternyata bukan hanya sebagai tempat istirahat yang aman dan estetik loh, namun juga sebagai wadah untuk masyarakat Tengger dalam mengenalkan budayanya ke masyarakat yang lebih luas. Jujur, aku sangat kagum dengan adat dan budaya masyarakat suku Tengger yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tadi kan kita lewat yuk dari sini nih, dari bawah sini. Jadi aku tuh muter dari sana, terus naik lagi ke sini. Soalnya kan yang tadi di atas itu dia kan tutup, jadi aku muter. Wih, kita masuk yuk.
Oke, jadi di sini tuh banyak banget patung Buddha gitu loh. Ya, ada sekitar berapa ya? Banyak banget sih, hampir ya ada 8 atau 10-an gitu lah. Nah, kalau di tempat ini tuh kayak banyak sesajen gitu, terus ada kayak kopi, terus banyak banget kok sajen di sini. Dan juga di belakang tuh kayak ada ini ya, kayak salon gitu loh, kayak mungkin kalau misalnya ada acara-acara penting gitu bisa yang dipakai gitu. Dan ini dari tadi nih kucing ikut mulu ya cari makan, kayaknya dia lagi hamil. Dan juga di sini ada patung singa juga. Dan di sini sepi banget, cuman nggak tahu ya ini dibuka untuk umum atau kayak gimana ya. Soalnya di sini tuh kayak nggak ada loket gitu loh. Nah, terus di sebelah kanan nih itu kan ada danau. Nah, di situ tuh ada Danau Ranupani. Nah, tapi kalau kita nih nanti kita akan naik ke atas, jadi kayak melipir gitu loh ke atas. Nah, di sana itu ada Randu Renggulo. Nah, disitulah kita nanti campnya di situ. Menarik sih. Jadi di sini tuh selain ada museumnya juga tuh di sebelah kiri, terus di sini juga ada tempat ibadah. Ya, menarik banget ya. Untungnya ini tadi dibuka gerbangnya, jadi ya kita masuk aja. Mau hampir 1:30 karena rencana kita mau camp, mau lanjut trekking nanti jam 2-an, jadi mau prepare dulu setengah jam. Oke, kita balik yuk, let's go. Tapi ngomong-ngomong, budaya unik apa aja sih yang masih tetap ada dan lestari di desa kalian saat ini? Aku jadi pengen tahu nih. Siapa tahu next trip aku bisa berkunjung ke tempat kalian. So, tulis di kolom komentar ya. Untuk kelihatan kan danaunya keren banget, cantik banget dari belakang. Dan ini kita akan belok ke kanan, jadi melipir ke bawah. Bisa dibilang yaitu miniatur Sirani Bolo lah, karena itu hampir mirip lah ya. Ya meskipun kecantikannya tuh gak bisa tertandingi sama sih